Aku mulai goresan pena ini dari kisah cintaku bersama seseorang. Ia bernama Rifki. Kami bertemu di sebuah workshop untuk mahasiswa-mahasiswa di Bogor pada November 2015. Mata jernihnya, bibirnya yang tebal hitam, rambutnya yang pendek berundak, dan pundaknya yang bidang membuatku ingin memilikinya. Pada saat makan siang, ia menghampiriku dan mengatakan ia tertarik kepadaku. Mau ya? Tinggal bareng sama aku. Seminggu kemudian, aku menemuinya di alun-alun Bogor, di tengah keramaian orang berjalan-jalan. Awal 2016, ia meninggalkan rumah orang tuanya di Bandung agar kami dapat tinggal bersama. Kami menyewa kamar kos di Bogor karena biaya di sana masih sangat murah. Dan aku tak peduli walau tiap hari kami hanya makan mie instan. Ia orang pertama yang menganggapku perempuan seutuhnya. Ia selalu menjemputku menggunakan motor bebek rongsoknya dari kampusku di Ciputat menuju kos kami di Bogor. Ia tak masalah meskipun rambutku bondol saat itu. Ia terus menggandeng tanganku. Karena itu aku selalu menerimanya. Tiap kali ia tertangkap basah dengan perempuan lain, atau ketika candunya membuat menginap di rumah sakit. Semua kuanggap tidak pernah terjadi. Namun 2 tahun seperti itu membuatku jenuh. Aku pun mencari seorang teman di media sosial. Kami bercakap-cakap dengan intens. Kamu gak akan dapat Dan itu membuat Rifki cemburu. Apa yang aku kasih, kamu gak akan dapetin dimanapun. Kata-kata terakhirnya yang diutarakan kepadaku. Rencana esok hari merayakan ulang tahunku pun tidak tercapai. 14.30 menjadi kenangan terakhir dan kado awal ulang tahun terburuk. Aku tinggal sendiri dan berpikir aku tidak bisa hidup jika tanpa laki-laki. Aku bingung, kehidupanku terasa berantakan. Aku hilang arah. Aku pun kembali ke rumah. Kontrak kosku sudah habis. Dan aku dari penghasilanku tak cukup memenuhi seluruh kebutuhanku. Aku kembali ke keluargaku, berpura-pura menjadi orang lain. Seorang lelaki yang dikungkung erat ekspresinya oleh keluarga. Awal tahun 1430, aku menemukan sesuatu yang unik. Ini adalah mukena dari almarhum ibuku yang disimpan oleh kakakku. Saat aku melihatnya dan mulai memakainya, hatiku terenyuh. Terasa indah untuk dipakai. Aku mulai menggunakannya, mengambil air wudhu, sholat, dan mengikuti gerakan-gerakan sesuai dengan gerakan perempuan. Pada hari lainnya, aku membeli sebuah kerudung. Kerudung tersebut berwarna hitam.
Aku memakainya ketika menghadiri di salah satu acara di LBH Jakarta. Kerudung ini berbahan tipis, adem juga dipakai. Ya aku ngelihatnya karena banyak orang menggunakan ini, baik kantoran maupun yang kuliahan. Aku menggunakan kerudung ini karena cocok dipakai untuk baju-baju yang lain. Ketika aku menghadiri acara tersebut, aku menghampiri teman-temanku. Teman-temanku mengatakan bahwa aku cantik. Bahkan ada salah seorang teman lelakiku yang tidak memilih untuk tidak menggunakan kontak mata dan juga kontak tangan denganku. Ya kayak bak bukan muhrimnya lah. Aku merasa aku senang pada saat itu. Apalagi ketika aku menumpuknya dengan mukena karena aku harus sholat, aku merasa gak kegerahan. Aku merasa kain yang menempel di kepalaku ini sudah menjadi takdirku. Namun ada salah seorang temanku berkata kepadaku, apakah aku menggunakan kerudung hanya untuk dikatakan sebagai seorang perempuan? Berdasarkan dari pengalaman-pengalamanku sih, berbicara isu mengenai gender, mereka berpikir bahwa sekarang aku dikungkung dan juga dikonstruksi karena ya seorang perempuan harus menutup dirinya dengan aurat dengan hijab ini. Euforiaku ketika dibilang cantik merasa sirna dan aku berpikir, untuk apa aku sekarang? Di hari lain, menjelang asar, aku pergi ke Barak Umum Monas. Aku ke sana bersama dengan teman-temanku untuk mengikuti aksi Kamisan di sana. Ya, pada saat itu sih Barak tersebut memang banyak dari polisi. Jadi salah satu polisi mengenaliku sebagai transgender. Ia pun menghampiriku dan menegurku, memanggil teman-temannya dan berusaha untuk melepaskan jilbabku. Nah, ada temanku di sana karena aku memang sengaja berpamitan untuk sholat sendirian. Mereka pun merepresiku, memaksaku untuk membuka kerudung. Yang lebih parahnya, mereka mengelilingku dan mereka membuat video mengenai diriku. Mereka banyak, aku nggak bisa lari waktu itu. Jadi
Ya udah, aku pasrah. Setelah saatnya mereka lengah karena mereka memposting video tersebut, nggak tahu diposting kemana, aku nggak, karena takut. Aku pun berusaha lari. Aku bisa lari. Jarak dari Barak Monas itu sampai ke Taman Aspirasi itu jauh banget. Ada kali 2 meter. Aku pun lari. Polisi itu juga masih ngejar aku di belakang. Aku nangis beneran. Sambil lari aku nangis. Dan ketika teman-temanku ada di sana, ngelihat aku berusaha untuk nenangin aku tetap nangis. Seperti 14.30, aku rasa jiwaku adalah takdirku. Tak ada yang salah dari diriku. Karena Tuhan sendiri yang memilih aku untuk berekspresi seperti ini. Jilbabku bukan kemunduran, aku berdaulat atas jilbabku. Justru kalau diingat-ingat lagi, aku jadi lebih semangat dalam beribadah. Ada satu waktu yang sebenarnya mustahil untuk dilakukan dalam beribadah. Ya kayak subuh atau tahajud. Waktu-waktu yang amat sangat impossible lah dilakukan. Tapi aku melakukannya. Justru aku lebih menemukan semangat hidupku di sini. Tak ada salah mengenai ekspresiku ini. Tuhan sudah menunjukku. Aku merasa Tuhan sudah memilihku untuk menjadi muslimah di matanya. Kalau misalnya aku salah, harusnya Tuhan udah mencabut nyawa aku, tahu? Ya nggak sih? Satu hal yang pasti, Tuhanku fleksibel. Dia mengerti dalam menimbang pahala dan juga dosa. Untuk berhadapan dengannya, dengan cara apapun, Tuhan pasti akan menerima. Berbuat baiklah, itu yang penting.